Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Tuanku Imam Bonjol. Di sini, saya dan teman-teman saya akan memaparkan atau menjelaskan sebuah materi mengenai postur-postur ideal yang harus dimiliki oleh pembina pramuka. Tugas menarik dari Kak Erus Tarmizi. Nah, yuk kita sama-sama gali seperti apa sih postur ideal yang harus dimiliki oleh pembina pramuka yang bisa menjadi panutan dan inspirasi bagi adik-adik peserta didik kita. Postur pembina pramuka itu tidak hanya merujuk kepada fisik, tetapi lebih kepada karakter, sikap, keterampilan, dan kompetensi yang harus dimiliki pembina pramuka agar mampu membina peserta didik secara optimal. Nah, untuk memiliki postur yang ideal, seorang pembina harus memperhatikan beberapa aspek. Aspek yang pertama itu adalah aspek kepribadian dan karakter. Dalam aspek ini ada beberapa poin. Poin yang pertama itu adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, pada poin ini, seorang pembina harus menjadi teladan dalam menjalankan nilai-nilai spiritual. Selanjutnya, poin kedua itu adalah berintegritas tinggi. Nah, dalam poin ini, seorang pembina harus memiliki sikap jujur, disiplin, adil, dan dapat dipercaya. Selanjutnya, poin empatik dan sabar. Dalam poin ini, seorang pembina harus mampu memahami perasaan dan kondisi peserta didik. Selanjutnya itu adalah karismatik dan tegas. Di sini, pembina harus tetap disegani, namun tetap bersahabat kepada peserta didik. Aspek kedua yang harus dimiliki oleh seorang pembina pramuka yang ideal itu adalah aspek kecakapan dan juga pengetahuan, di mana artinya seorang pembina itu pertama harus mengetahui dan menguasai prinsip dasar kepramukaan serta metode kepramukaan yang telah dijelaskan oleh Kak Erwis kemarin. Dan yang kedua, pembina pramuka itu haruslah terampil dalam teknis-teknis dasar kepramukaan seperti menguasai tali temali, menguasai sandi morse, semapur, sandi kotak 1, sandi kotak 2, dan lain-lainnya. Dan yang tidak kalah penting, seorang pembina pramuka itu haruslah paham bagaimana perkembangan psikologis anak yang dia didik sesuai dengan golongannya, entah itu siaga ataupun penggalang. Dan yang terakhir adalah seorang pembina itu haruslah dapat merancang sebuah kegiatan pramuka yang menyenangkan sehingga anak-anak itu tidak bosan dalam mengikuti kegiatan pramuka. Baiklah, aspek yang ketiga yaitu aspek komunikasi dan sosial. Nah, pembina tidak hanya sebagai bertugas sebagai membimbing, tapi juga bisa menginspirasi, bekerja sama dan menyesuaikan diri dengan zaman. Nah, dalam aspek ini ada 3 hal yang perlu kita miliki atau kita perhatikan, yaitu komunikatif dan inspiratif. Nah, pembina tidak hanya harus membimbing, tapi harus bisa menyampaikan ide dengan jelas dan mudah dimengerti dengan menggunakan kata-kata yang sederhana tapi juga menarik, tidak bertele-tele, dan juga bisa menginspirasi. Contohnya dengan tidak harus menggunakan kata-kata ikuti aturan. Nah, kita bisa mengubah kata-kata tersebut dengan ayo kita disiplin. Dengan disiplin kita bisa menata masa depan. Yang kedua yaitu kerjasama dalam tim. Nah, pembina tidak bisa bekerja sendiri. Kenapa? Karena kerjasama tim ini sangat berguna sekali. Nah, dalam kerjasama tim ini kita harus bisa bekerja sama dengan sesama pembina, orang tua, bahkan masyarakat sekitarnya, ataupun dengan peserta didik itu sendiri. Nah, contohnya yaitu kita bisa mengajak orang tua dalam kegiatan pramuka. Contohnya dalam pelantikan siaga tata itu, dalam pelantikan siaga tata. Nah, yang ketiga yaitu adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, zaman telah berubah atau sering berubah. Setiap zaman selalu melakukan perkembangan. Jadi kita sebagai pembina harus mampu mengikuti perkembangan tersebut agar kita melek dalam teknologi. Terutama dalam hal teknologi, gunakan media sosial, aplikasi komunikasi, ataupun platform digital untuk mendukung kegiatan pramuka, baik untuk koordinasi, berbagi informasi atau memberi informasi atau menyampaikan materi secara menarik. Nah, contohnya kita bisa melakukan kuis. Nah, kuis pramuka kita bisa melakukannya dengan
dengan aplikasi Quizizz. Nah, jadi hal itu lebih menarik dalam melakukan kuisnya. Atau kita bisa menggunakan PPT dalam untuk menyampaikan materinya, atau kita bisa menggunakan video-video animasi untuk menyampaikan materi tersebut. Jadi kita sebagai pembina harus memiliki aspek komunikasi dan sosial ini agar dalam pembelajaran atau pemberian materi kita bisa lebih menarik. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek komitmen dan aspek kepemimpinan. Yang pertama adalah aspek komitmen. Aspek komitmen di sini yang dimaksud adalah pembina pramuka harus memiliki komitmen dalam jangka panjang, yaitu konsisten mendampingi peserta didik sepanjang masa pembinaan. Lalu yang kedua itu ada aspek kepemimpinan. Yang dimana yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan yang diterapkan bukan dengan cara memerintah, tapi membimbing dengan prinsip sistem among seperti yang dijelaskan dengan KRUS kemarin, yaitu yang pertama ing ngarso sum tolodo, yang artinya di depan memberi teladan. Lalu yang kedua itu ing madio mangun karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Lalu yang ketiga itu ada tutpuri handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Selain itu juga pembina juga harus menjadi role model, karena setiap sikap dan tindakannya itu akan menjadi contoh bagi setiap anggota pramuka. Hambatan menjadi pembina pramuka yang ideal. Meski idealisme tinggi, pembina pramuka sering menghadapi berbagai kendala. Antara lain yang pertama itu ada keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu memang menjadi kendala umum. Sebagai guru, memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan pembelajaran, menilai siswa, serta tugas-tugas administratif lainnya. Di sisi lain, sebagai pembina pramuka juga perlu merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepramukaan yang menarik dan bermanfaat bagi peserta didik. Lalu hambatan yang kedua itu kurangnya pelatihan dan pengembangan diri. Tidak semua pembina itu memiliki kesempatan untuk mengikuti kursus pembina pramuka atau KMD atau KML gitu ya. Lalu juga minimnya pelatihan lanjutan atau update pengetahuan kepramukaan. Lalu yang ketiga itu fasilitas dan dukungan yang minim. Nah, mayoritas atau rata-rata sarana kegiatan itu tidak memadai. Lalu juga dukungan dari sekolah, dari gugus, depan atau kuartir yang rendah. Poin keempat yaitu kurangnya apresiasi pembina yang seringkali bekerja secara sukarela tanpa penghargaan ataupun intensif, sehingga membuat beban kerja menjadi tinggi tanpa dukungan moral dan material. Kemudian poin kelima yaitu tantangan psikologis dan sosial. Maksudnya di sini kurangnya motivasi peserta didik ya, serta rendahnya motivasi peserta didik terhadap kegiatan kepramukaan dan kegiatan di luar ruangan. Kemudian kecanduan gadget dan hiburan digital membuat peserta didik kurang meminati mengikuti kegiatan kepramukaan, serta tidak ada dukungan dari orang tua. Kesimpulan dari pemaparan materi yang telah kami jelaskan tadi adalah menjadi pembina pramuka yang ideal di era modern, khususnya untuk golongan siaga dan juga penggalang, bukan hanya tentang menguasai teknik kepramukaan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Pembina itu harus memiliki karakter yang kuat, keterampilan digital, jiwa kepemimpinan yang kolaboratif, serta pendekatan yang kreatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Tapi berbagai hambatan seperti keterbatasan waktu, kurangnya pelatihan, minimnya dukungan, serta tantangan dalam menghadapi generasi digital menjadi tantangan yang nyata. Maka dari itu, pembina itu perlu terus belajar berinovasi, membangun jejaring dan mencari solusi praktis agar pembinaan pramuka tetap relevan dan menarik dan juga berdampak positif bagi perkembangan anak dan juga remaja pada masa kini. Nah, itulah tadi pemaparan materi postur pembina pramuka ideal dan juga hambatan-hambatan dihadapi dari kelompok kami, Imam Bonjol. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.